tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan, maka kegagalan seorang gubernur adalah pasti ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Assalamualaikum Dun Sanak Kampar. Kali ini kita punya konten spesial banget buat kalian. Pidato inspiratif dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang membahas soal kepemimpinan dengan perspektif yang islami dan penuh makna. Penasaran? Jangan kemana-mana, simak terus sampai habis. Dan sebelumnya, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu diberkahi dan diberi kemudahan di setiap langkah kita. Nah, sekarang mari kita langsung ke topik utama yo. Maka tugas pemimpin sebagai Gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Wah, dengerin nih, Kang Deddy langsung menekankan bahwa seorang pemimpin itu bukan cuma bisa ngomong, tapi harus bisa bertindak nyata. Nah, kalau jadi pemimpin, jangan cuma janji doang, tapi harus ada langkah yang bisa dirasakan rakyat. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Ini dia, Kang Deddy nggak cuma ngomong soal empati, tapi juga konkret dengan tindakan nyata. Pemimpin itu harus memperhatikan rakyat, termasuk dengan memperhatikan zakat dan sedekah, agar tepat sasaran dan bermanfaat. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu, masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita hari ini memiliki double anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Ini dia masalah utama. Meski sudah ada zakat dan pajak, kalau kemiskinan masih ada, berarti kita perlu tindakan lebih lanjut. Pemimpin itu harus memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat, jangan cuma teori. Maka jihad kita, para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita. Kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Jihad menahan hawa nafsu, luar biasa. Kang Deddy bilang pemimpin itu harus bisa mengendalikan diri, terutama soal anggaran negara. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi, tapi untuk rakyat yang lebih membutuhkan. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat.
Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini yang paling powerful, Dun Sanak. Kang Deddy mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara nggak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat. Ini baru namanya pemimpin yang amanah. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sejarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Dun Sanak Kampar, pidato ini benar-benar mengajarkan kita banyak hal tentang kepemimpinan yang bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tetapi lebih pada tanggung jawab sosial dan moral. Gimana menurut kamu? Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan kesemoga kita. Semoga 1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat apabila penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila lama layanan rumah sakit belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan pendidikan belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan kesejahteraan publik belum sebaik yang diharapkan. Semoga kesadaran itu menjadi kesadaran emosional, kesadaran spiritual, kesadaran moral, emosional, dan spiritual. Dalam istilah orang Sunda disebutnya budi pekerti. Semoga kita masuk dalam kaidah yang tidak lagi diri secara intelektual, tetapi kita menjadi kaidahnya adalah kaidah orang yang paripurna secara budi. Semoga pidato ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dun Sanak Kampar, dan sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.